Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, secara sederhana, najis merupakan sebuah kondisi yang membuat orang tidak boleh beribadah di bait Allah serta mempersembahkan kurban. Secara sederhana, najis berarti ada sesuatu yang membuat orang tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu kemudian, manusia mulai menentukan apa saja yang bisa menajiskan seseorang. Namun di tengah manusia sibuk menentukan apa yang menajiskannya, fokusnya kemudian lebih pada apa yang berasal dari luar dan juga lebih bersifat fisik.
ketika kita berhadapan dengan Tuhan, maka yang menentukan kelayakan kita adalah diri dan perbuatan kita. Lalu mengapa mesti mengkambing hitamkan sesuatu di luar diri kita? Maka Yesus mengingatkan kita bahwa jika hubungan kita dengan Tuhan berasal dari hati, yang perlu kita jaga adalah hati kita. Bukan apa yang kita makan, bukan apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, melainkan apa yang keluar dari hati seseorang. Dosa dan kejahatan yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita agar melihat kenajisan bukan sekedar hal-hal jasmani yang bersentuhan atau masuk ke dalam diri kita. Yesus mau agar kita melihat bahwa kenajisan adalah suatu bentuk kesadaran bahwa sebenarnya kita ini tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa dan kelalaian yang kita buat. Maka yang mampu membuat kita layak tentu juga sisi utama dari hati kita, yakni sebagai sumber dari segala pikiran dan perbuatan yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau bersemayam dalam diri kami, dalam relung nurani kami. Sudilah kiranya Engkau menjaga hati kami, sehingga dari sana lahir perbuatan-perbuatan yang berkenan padamu. Jadikanlah kami layak berkat belas kasih-Mu yang besar, sehingga kami senantiasa hidup dalam kekudusan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.